Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrin, NPM 1740302056 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Oke, kita masuk pendahuluan. Oke. Pendahuluan dalam penelitian. Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan dasar ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk ditulis secara ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Nah, berarti di sini kita harus menemukan suatu permasalahan. Dan masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi kita tersendiri, bagi peneliti, untuk dibedakan dengan mempergunakan keahlian kita masing-masing atau kemampuan profesional kita. Masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa, atau bisa juga keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenaran suatu peristiwa atau keadaan. Nah, di sini ada untuk membantu peneliti muda dalam usaha menyelidiki atau menyeleksi dan merumuskan masalah dan submasalah yang patut dibahas secara ilmiah, dan ada beberapa kriteria yang perlu perhatikan. Beberapanya itu: pertama, masalah peneliti harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Di sini kita harus memahami dulu apa masalah penemuan itu. Kita harus tahu bagaimana cara menemukan solusinya. Masalah kedua tuh, masalah yang dipilih harus relevan singkat dengan kemampuan atau keahlian penelitian kita. Nah, semacam kita di bidang teknik elektro dengan bidang kita pewarna, kita harus di situ mampu, keahlian kita harus signifikan. Nah, selanjutnya itu masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Nah, kita kemas dengan secara menarik lah. Nah, keempat, masalah penelitian sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kelima yaitu masalah penelitian harus dipilih yang dapat dihimpun secara lengkap dan objektif. Masalah penelitian tidak boleh terlalu luas. Nah, kita tuh secara harfiah meningkat suatu masalahnya, tapi juga tidak boleh terlalu sempit. Ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah: akal sehat, prasangka isi, intuisi, penemuan kebetulan, dan coba-coba, pendapatan otoritas ilmiah, dan pikiran kita. Pendekatan ilmiah: dengan pendekatan ilmiah, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuat untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Nah, sini kita masuk langsung bab 1, pengantar metodologi penelitian. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan secara harfiah, itu masalah-masalahnya. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pun pada data yang telah didapatkan tersebut. Nah, kita masuk lanjutnya.
Definisi. Nah, secara definisi, metode penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Secara ilmiah, kegiatan penelitian yang berdasarkan berbagai ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, terdapat 3 bagian. Nah, dalam 3 bagian ini memiliki makna, yaitu rasional dapat dilakukan dengan cara-cara masuk akal. Empiris dapat diamati oleh indera manusia, sedangkan sistematis menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Secara definisi data, informasi yang dianggap mempunyai makna bersifat empiris, memiliki kriteria valid, variabel, dan objektif. Nah, sini valid itu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan variabel derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan objektif adalah kesepakatan antar banyak orang. Nah, di sini ada tujuan penelitian secara umum. Di sini ada beberapa bagian, itu penemuan, pembuktian, pengembangan. Nah, di sini penemuan adalah data, tindakan, dan produk yang diperoleh adalah betul-betul baru atau belum ada orang yang belum pernah menemukannya. Jika sudah ditemukan, maka kita harus mengembangkannya lebih dalam lagi. Pembuktian. Nah, setelah penemuan, kita ke tahap selanjutnya, itu pembuktian. Nah, di sini pembuktian data yang diperoleh dapat digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi tertentu. Nah, setelah dua tahap tersebut telah diproses, nah, kita masuk lagi pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan, tindakan, dan produk yang sudah ada. Di sini berarti tujuan penelitian dapat dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Secara sederhana, tujuan suatu penelitian merupakan jawaban atau hasil pemecahan masalah yang dikemukakan. Kegunaan penelitian secara umum. Untuk memahami, nah di sini ada 3 bagian kegunaan penelitian umum, yaitu memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Di sini memahami yaitu memperjelas suatu masalah informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan, meminimalisir atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi, yaitu mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, di sini ada jenis-jenis data penelitian, data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif terbagi atas 2, diskrit dan kontinum. Di sini diskrit hanya terdiri yaitu 2 denominator, sedangkan kontinum terdiri dari data ordinal, data interval, data rasio, dan data. Nah, sedangkan data kualitatif terbagi menjadi 2. Data kualitatif empiris, data kualitatif bermakna. Data kuantitatif. Nah, data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau di-scoring. Nah, data kuantitatif diskrit atau nominal. Data kuantitatif yang satu sama lain terpisah tidak dalam satu garis kontinum. Diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contoh, dalam satu ruangan ada 20 mahasiswa, terdiri dari atas 12 laki-laki dan 8 perempuan. Data kuantitatif kontinu. Data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis, diperoleh dari hasil pengukuran.
Nah, di sini ada data ordinal, berarti kuantitatif kontinum yang berbentuk ranking atau peringkat. Antar ranking atau peringkat jaraknya tidak sama, contoh kejuaraan kelas, insolinisasi, jabatan, dan lain-lain. Data interval yaitu data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama. Kedua, tidak memiliki nol mutlak. Maksudnya sini nilai nol masih memiliki nilai atau makna. Contohnya suhu dan skala pengukuran sikap. Data ratio. Data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama. Memiliki nol mutlak, nilai nol tidak memiliki nilai atau makna. Contoh tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk lagi di data kualitatif. Data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi, wajah, badan, dan gambar dan foto. Data kualitatif terbagi atas dua bagian, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Sini masuk ke data kualitatif empiris. Datanya itu sebagai adanya tidak diberi makna. Contoh, peneliti melihat orang memakai baju hitam, lalu dilaporkan sebagai adanya. Maksudnya di sini tidak menjelaskan secara rinci, dia hanya menjelaskan baju hitam saja, dan orang itu tidak mengetahui apapun. Sedangkan data kualitatif bermakna, yaitu data di balik fakta yang tampak. Berarti di sini maksudnya secara rinci. Contohnya, peneliti melihat orang memakai baju hitam, maka dapat dimaknai sedang pulang dari kajian, merupakan seragam untuk kelompok tertentu atau mungkin hal lain. Nah, jenis-jenis metode penelitian. Nah, di sini kuantitatif terbagi atas dua, yaitu eksperimen, survei. Nah, sedangkan kualitatif terbagi atas 5 bagian, yaitu bahasa Latin semua: fenomenologi, cohort teori, etnografi, case study, dan naratif. Kuantitatif, eksperimen. Eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu dalam kondisi yang tertentu. Sedangkan survei, metode penelitian yang digunakan untuk mengambil suatu generasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Kualitatif, fenomenologi. Nah, di sini maksud dari fenomenologi itu yaitu penelitian melakukan pengumpulan data menggunakan observasi, partisipasi untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Ground theory, yaitu peneliti dapat menarik generalisasi ground theory. Peneliti dapat menarik generalisasi serta teori yang diabstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipasi yang teliti. Sedangkan etnografi yaitu peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu case study. Kualitatif, peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas terhadap satu atau lebih individu. Kedua, suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas. Ketiga, peneliti melakukan pengumpulan data secara rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Naratif,
Peneliti melakukan suatu terhadap satu atau lebih individu untuk memperoleh data tentang perjalanan dalam kehidupannya. Laporan yang dibuat peneliti berbentuk naratif dan kronologis. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.